loh, tapi di cabang Pilang. Yuk be friends yang rumahnya di Pilang, jangan lupa untuk periksa gigi di Pilang ya. Oke dok, lanjut untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, cabut gigi itu sakit nggak sih dok? Dan prosesnya lama nggak dok? Kalau cabut gigi itu yang pertama ya, kalau untuk sakit dia nggak akan sakit karena sebelum dilakukan pencabutan gigi itu biasanya dilakukan pemberian obat yaitu obat bius. Nah untuk pemberian obat bius ini biasanya pada anak-anak memang dilakukan secara topikal atau dioles dan itu memang biasanya ada rasa-rasanya gitu. Jadi anaknya nggak kerasa sakit ataupun kerasa pahit. Nah atau bisa juga menggunakan dingin-dingin atau biasa disebut klor etil itu hanya menyamarkan rasa sakit aja. Biasanya kalau misal anak yang pertama kali ke dokter gigi dan dia takut ke dokter gigi kemudian giginya sudah goyang, pencabutannya bisa dilakukan dengan menggunakan dingin-dingin. Nah kemudian untuk yang dewasa, untuk pencabutan gigi dewasa itu memang biasanya harus dilakukan pembiusan yang itu dilakukan dengan cara disuntik. Nah, disuntik di bagian gusinya, tapi itu prosesnya juga nggak lama dan nggak sakit karena di sini menggunakan jarum yang kecil. Untuk prosesnya berapa lama tergantung dengan tingkat kesulitan gigi tersebut ya. Kalau misal untuk anak-anak prosesnya cepat sekali, bisa 5-10 menit aja. Tapi kalau untuk dewasa mungkin karena dari densitas tulang orang yang berbeda-beda dari segi usia. Kalau usia masih dewasa muda, biasanya tingkat kesulitannya memang lebih tinggi karena tulangnya juga masih sangat bagus. Jadi itu memerlukan waktu biasanya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian kalau untuk orang-orang yang memang sudah berusia lansia itu memang pencabutannya lebih mudah karena biasanya giginya sudah goyang. Nah, di situ sangat mempermudahkan sekali bagi dokter giginya untuk mencabut gigi tersebut. Oke, lanjut ya be friends untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kalau gigi bungsu sakit itu bisa langsung dicabut kayak cabut gigi biasa nggak sih dok? Kalau gigi bungsu itu biasanya tergantung letaknya. Kalau misal letaknya masih bisa diakses dengan menggunakan alat dan bahan yang memang ada di Bifresh ini, bisa dilakukan pencabutan biasa dan dia harus tumbuhnya sempurna. Kalau memang dia gigi bungsunya itu belum tumbuh sempurna atau mungkin dia letaknya yang tidak di tempat yang seharusnya, itu harus dilakukan operasi kecil, operasi gigi yang biasa disebut odontektomi. Nah itu di Bifresh juga ada, tapi itu biasanya dilakukan dengan dokter-dokter senior atau dokter-dokter spesialis bedah mulut yang ada di Bifresh. Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya be friends. Pertanyaan yang ketiga, katanya kalau cabut gigi atas itu bisa bikin buta dok. Mitos atau fakta sih dok? Mitos ya itu. Mitos ya. Mitos ya be friends. Karena sebenarnya saraf-saraf di gigi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saraf mata. Biasanya saraf-saraf di gigi itu hanya berpengaruh di daerah-daerah kecil saja. Hanya mungkin penyebaran rambutnya bisa ke telinga atau ke daerah-daerah. Lanjut ya be friends untuk pertanyaan yang keempat. Pantangan-pantangan setelah cabut gigi biasanya apa aja sih dok? Biasanya kalau setelah pencabutan gigi, pasien-pasien itu selalu saya kasih tahu atau saya KIE itu untuk tidak makan makanan yang panas, pedas, karena itu dapat mempengaruhi dari penyembuhan luka tersebut, terutama di pendarahan, karena makanan-makanan panas dan pedas itu dapat merangsang pendarahan yang susah berhenti. Jadi saya instruksikan pasiennya itu untuk minum minuman yang dingin atau mungkin es batu gitu, untuk ngompres es batu untuk mencegah bengkaknya di hari pertama setelah pencabutan. Kemudian saya tidak instruksikan pasien itu untuk berkumur terlalu keras karena itu bisa perdarahannya jadi susah berhenti. Kemudian menggigit kapas yang diberikan dari dokternya karena pendarahannya itu bisa berhenti dari situ. Kalau misal pasiennya mengikuti peraturan-peraturan atau tata laksana dari dokter setelah pencabutan gigi, maka insya Allah setelah pencabutan gigi tidak ada komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Oke. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya be friends. Kalau gigi lagi sakit, apa boleh dicabut ya dok? Tergantung sih mbak, tergantung sakitnya yang seperti apa. Memang kalau misal pasien dengan kondisi datang itu sakit hebat banget, itu memang biasanya tidak disarankan untuk dicabut terlebih dahulu
dulu, dilakukan Oke. pengobatan, diberikan obat terlebih dahulu, obat anti nyeri, antibiotik seperti itu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kenapa? Karena biasanya pada kondisi-kondisi tertentu itu ada yang obat biusnya itu tidak bisa jalan, sehingga itu akan merugikan pasien karena pasien merasa kesakitan. Sudah giginya sakit, ketika dicabut dia juga tetap kesakitan. Jadi kita sebagai dokter juga kasihan kepada pasien karena rasa sakitnya menjadi bertambah. Maka dari itu biasanya kalau sakitnya hebat gitu ditunda dulu untuk pencabutan giginya, kita sembuhkan dulu keluhan sakitnya, baru setelah itu kita lakukan kontrol. Kalau memang sudah tidak ada keluhan, baru kita lakukan pencabutan gigi. Tapi kalau misal kondisinya tidak terlalu sakit dan kondisinya urgent ya, atau memang ada nanah atau apa yang memang harus dicabut, kita lakukan pencabutan. Nah, Befriends, itu tadi jawaban-jawaban dari Dokter Gigi Karina. Semoga bisa mengedukasi kalian ya, Befriends. Jangan lupa periksakan kesehatan gigi kalian setiap 6 bulan sekali. Sampai jumpa di Befriends ya. Dadah! Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nantikan podcast kita di cabang Bifresh berikutnya ya, Bifresh.